Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Alfiana, NIM 45221002, kelas 1A D4 Administrasi Bisnis. Nah, kali ini saya akan membahas materi tentang pendapatan nasional dan pengeluaran negara, di mana tugas video ini merupakan penilaian akhir semester dari Bapak Ahmadi Usman, SEM APP INS selaku dosen mata kuliah pengantar ilmu ekonomi. Pendapatan nasional, adapun definisinya, yaitu pendapatan nasional adalah jumlah pendapatan yang diterima oleh seluruh rumah tangga keluarga atau RTK di suatu negara dari penyerahan faktor-faktor produksi dalam satu periode, biasanya selama 1 tahun. Apa itu pendapatan nasional? Pendapatan nasional adalah nilai total output akhir suatu negara dari semua barang dan jasa baru yang diproduksi dalam 1 tahun. Pencatatan pendapatan nasional merupakan sistem pembukuan yang digunakan pemerintah untuk mengukur tingkat kegiatan ekonomi negara dalam periode waktu tertentu. Cara menghitung pendapatan nasional. Cara paling sederhana untuk memperhitungkan pendapatan nasional adalah dengan mempertimbangkan apa yang terjadi ketika suatu produk diproduksi dan dijual. Biasanya, barang diproduksi dalam sejumlah tahap, di mana bahan baku dikonversi oleh perusahaan pada satu tahap, kemudian dijual ke perusahaan pada tahap berikutnya. Nilai ditambahkan pada masing-masing, menengah, tahap, dan pada tahap akhir produk diberikan harga jual eceran. Harga eceran mencerminkan nilai tambah dalam hal semua sumber daya yang digunakan dalam semua tahap produksi sebelumnya. Secara singkat, pendapatan nasional dihitung menggunakan 3 pendekatan seperti di bawah ini. Yang pertama, pendekatan pendapatan. Perhitungannya dilakukan dengan menjumlahkan seluruh pendapatan, dimulai dari upah, sewa, bunga, hingga laba yang diterima oleh rumah tangga konsumsi dalam suatu negara pada satu periode tertentu. Hal ini sebagai bentuk balasan terhadap faktor-faktor produksi yang diberikan kepada perusahaan. 2. Pendekatan produksi. Cara menghitungnya dilakukan dengan cara menambahkan seluruh nilai produk berupa jasa atau barang jadi yang dihasilkan oleh suatu negara, bidang agraris, industri, jasa ekstraktif, dan niaga. Yang ketiga, pendekatan pengeluaran. Sementara untuk pendekatan ini dihitung dengan cara menjumlahkan seluruh pengeluaran untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi dalam suatu negara pada suatu periode tertentu. Pengeluaran yang dimaksud adalah yang berasal dari pelaku ekonomi negara seperti rumah tangga, pemerintah, pengeluaran investasi, dan hasil selisih antara nilai ekspor yang telah dikurangi nilai impor. Manfaat perhitungan pendapatan nasional. Yang pertama, mengetahui tingkat kemakmuran suatu negara. Yang kedua, mengevaluasi kinerja perekonomian dalam skala tertentu. Yang ketiga, mengukur perubahan perekonomian suatu negara secara berkala. Yang keempat, memudahkan dalam membandingkan kinerja ekonomi dari setiap sektor. Yang kelima, sebagai indikator kualitas hidup masyarakat di suatu negara. Yang keenam, sebagai indikator perbandingan kinerja antara negara. Yang ketujuh, sebagai indikator perbandingan kualitas standar hidup antara negara. Yang kedelapan, sebagai indikator dan perbandingan tingkat pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu. Yang kesembilan, sebagai indikator dan pertimbangan pertumbuhan ekonomi dan kekayaan dari suatu negara. Pendapatan nasional. Yang pertama, produk domestik bruto atau GDP adalah jumlah produk yang dihasilkan oleh unit-unit produksi dalam bentuk barang atau jasa di dalam batas wilayah tertentu pada suatu negara selama setahun. GDP sama dengan pendapatan masyarakat dalam negeri ditambah pendapatan asing dalam negeri. Yang kedua, produk nasional bruto atau GNP merupakan nilai produk berupa barang atau jasa yang dihasilkan oleh penduduk suatu negara dalam 1 tahun. GNP sama dengan pendapatan WNI dalam negeri ditambah pendapatan WNI luar negeri dikurang pendapatan asing dalam negeri. Yang ketiga, pendapatan nasional neto
atau NNP, nilai produk yang dihitung dengan cara mengurangi GNP dengan depresiasi atau penyusutan barang modal. NNP sama dengan GNP dikurang depresiasi. Yang keempat, pendapatan nasional neto atau NNI merupakan pendapatan nasional yang dihitung berdasarkan jumlah balas jasa yang diterima oleh masyarakat sebagai pemilik faktor produksi. NNI sama dengan NNP dikurang pajak tidak langsung. Yang kelima, pendapatan perseorangan atau PI merupakan pendapatan yang diterima oleh setiap orang dalam suatu masyarakat negara. Misalnya seperti gaji karyawan. PI sama dengan NNI dikurang pajak perusahaan, dikurang iuran, dikurang laba, ditahan ditambah transfer payment. Yang keenam, pendapatan yang disiapkan dibelanjakan adalah pendapatan yang siap digunakan untuk membeli barang atau jasa konsumsi dan sisanya digunakan untuk menjadi tabungan yang disalurkan menjadi investasi. Pendapatan ini sering juga disebut sebagai displator income, DI yang PI dikurang pajak langsung. Beberapa faktor yang mempengaruhi pendapatan nasional. Yang pertama, kualitas sumber daya manusia atau SDM. Negara dengan kualitas sumber daya manusia yang tinggi tentunya memiliki kecenderungan untuk memiliki pendapatan nasional yang tinggi. Contohnya seperti negara Jerman. Jerman merupakan negara maju yang dikenal memiliki kualitas SDM tinggi. Hal tersebut dinilai dari kecilnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Jepang, namun mampu menghasilkan pendapatan nasional yang lebih tinggi daripada Indonesia. Walaupun Indonesia memiliki sumber daya manusia yang banyak serta kaya, faktor kualitas sumber daya manusia menjadi faktor terpenting yang dapat menentukan peningkatan atau kurangnya pendapatan nasional dari suatu negara. Oleh sebab itu, sangat penting bagi sebuah negara untuk mengelola sumber daya manusia yang ada di dalamnya, seperti halnya yang dibahas pada buku Manajemen Sumber Daya Manusia, menciptakan keunggulan bersaing berbasis kompetensi sumber daya manusia. Yang kedua, masyarakat negara tersebut memiliki ilmu atau pengetahuan yang tinggi. Masyarakat atau sumber daya manusia negara tersebut memiliki etos kerja yang baik seperti disiplin, rajin, jujur, tepat waktu, dan lain sebagainya. Masyarakat negara tersebut memiliki tingkat keterampilan yang baik. Sumber daya manusia dari negara tersebut menguasai bidang teknologi serta informasi. Contohnya seperti internet, komputer, serta bioteknologi. Dengan adanya globalisasi ini, terdapat tantangan terkait dengan manajemen sumber daya manusia, di mana setiap organisasi dituntut untuk memiliki sumber daya manusia yang berkualitas dan daya saing yang tinggi menurut buku pengembangan dan pelatihan sumber daya manusia perusahaan. Yang ketiga, potensi sumber daya alam atau SDA. Negara dengan potensi sumber daya alam yang melimpah apabila dikelola dengan baik maka akan menghasilkan pendapatan nasional yang tinggi. Seperti Indonesia memiliki sumber daya alam yang melimpah dan dikenal kaya dengan sumber daya alamnya, namun belum berhasil mengelola sumber daya alam tersebut dengan baik, maka sumber pendapatan nasional Indonesia dengan Jepang kalah jauh. Karena ketidakberhasilan Indonesia mengelola sumber daya alam dengan baik walaupun dibandingkan dengan Jepang yang tidak memiliki sumber daya alam banyak tersebut. Yang keempat, jumlah modal yang digunakan. Apabila suatu negara memiliki modal yang cukup untuk mengelola sumber daya alam atau sumber daya manusia yang tersedia, tentu pendapatan nasional negara tersebut akan meningkat, serta sebaliknya apabila suatu negara tidak memiliki cukup modal atau kekurangan modal, maka pendapatan nasional negara tersebut akan tidak optimal. Umumnya, apabila negara mengalami kekurangan modal, maka negara tersebut akan mengundang investor untuk menanamkan modalnya. Biasanya investor asing menanamkan modal dalam bentuk mendirikan perusahaan. Yang kelima, tingkat teknologi yang digunakan. Tingkat teknologi suatu negara dapat memengaruhi pendapatan nasional negara tersebut. Apabila negara tersebut memiliki teknologi yang sederhana,
maka jumlah barang serta jasa yang akan dihasilkan relatif lebih sedikit. Serta sebaliknya, apabila negara tersebut memiliki tingkat teknologi yang tinggi atau modern, maka jumlah jasa serta barang yang akan dihasilkan akan lebih banyak. Yang keenam, stabilitas keamanan. Negara dengan stabilitas keamanan yang buruk akan berpengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional dari suatu negara. Contohnya, apabila sering terjadi kerusuhan, demonstrasi yang disertai kekerasan, terorisme bahkan peledakan bom akan mengakibatkan berkurangnya pencapaian pendapatan nasional negara tersebut. Serta sebaliknya, apabila stabilitas keamanan negara tersebut baik, maka akan mendorong kegiatan perekonomian negara tersebut sehingga jumlah pendapatan nasionalnya meningkat. Yang ketujuh, kebijakan pemerintah, di mana faktor ketujuh ini memiliki pengaruh terhadap pencapaian pendapatan nasional suatu negara. Apabila negara tersebut memiliki pemerintah yang berwibawa, bersih, serta berkualitas, maka pemerintahan negaranya tentu akan membuat kebijakan yang tepat, baik di bidang ekonomi maupun politik. Kebijakan yang tepat serta disertai dengan pelaksanaan yang bertanggung jawab akan berpengaruh pada kenaikan pendapatan nasional suatu negara. Yang kedelapan, keadaan geografis serta geologis. Negara dengan letak geografis serta geologis tertentu akan memiliki resiko untuk mengalami bencana alam yang berkemungkinan besar akan berulang setiap tahunnya. Bencana-bencana alam seperti banjir, gempa bumi, topang ataupun tsunami yang terjadi berulang kali akan merusak sarana serta prasarana yang ada pada suatu negara tersebut. Kerusakan-kerusakan tersebut akan berdampak pada berkurangnya pencapaian pendapatan nasional. Yang kesembilan, konsumsi, tabungan, serta investasi. Konsumsi adalah pengeluaran terhadap barang serta jasa oleh rumah tangga yang memiliki tujuan konsumsi. Sedangkan investasi merupakan persediaan yang dikuasai oleh beberapa unit yang menghasilkan dan memiliki tujuan untuk digunakan dalam proses lebih lanjut seperti menjual atau diberikan kepada pihak lain atau digunakan dengan cara-cara lain. Dan yang terakhir, yang ke-10, permintaan serta penawaran agregat. Permintaan agregat adalah daftar dari keseluruhan barang maupun jasa yang memiliki berbagai tingkat harga yang kemudian akan dibeli oleh berbagai macam sektor ekonomi. Sementara ini, penawaran agregat memiliki fungsi untuk memperlihatkan hubungan antara seluruh penawaran barang maupun jasa pada suatu tingkat harga yang telah ditampilkan oleh perusahaan. Pengeluaran negara. Pengertian pengeluaran negara. Pengeluaran negara adalah uang yang keluar dari kas negara. Kas negara adalah tempat penyimpangan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan selaku bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan negara dan membayar seluruh pengeluaran negara. Pengeluaran negara atau pengeluaran pemerintah merupakan salah satu instrumen dari kebijakan fiskal. Ikut pengeluaran rutin pemerintah di Indonesia. Yang pertama, belanja pegawai, yaitu pengeluaran negara untuk keperluan gaji, tunjangan, uang makan, serta biaya lainnya untuk pegawai negeri. Yang kedua, belanja barang, yaitu pengeluaran negara untuk membeli barang yang digunakan oleh negara penyelenggaraan pemerintah. Yang ketiga, belanja rutin daerah, yaitu pengeluaran negara untuk belanja pegawai dan non-pegawai pemerintah. Yang keempat, bunga dan cicilan utang. Pengeluaran pemerintah untuk membayar bunga dan cicilan pokok pinjaman baik dari dalam maupun luar negeri. Selanjutnya, subsidi, yaitu pengeluaran untuk berbagai macam subsidi pemerintah untuk masyarakat, misalnya BBM dan listrik. Dan selanjutnya, berbagai pengeluaran yang bersifat non-departemen.
Pengaruh pengeluaran negara. Yang pertama, produksi, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Pengeluaran negara mempengaruhi sektor produksi. Pengeluaran negara juga disebut sebagai faktor produksi lainnya. Di samping faktor produksi berupa modal, tenaga kerja, dan manajemen, sumber daya manusia tersebut memperbesar faktor produksi yang berupa tenaga kerja yang dapat dimanfaatkan sektor produksi. Pemerintah dapat mempengaruhi tingkat gross national product atau GNP dengan mengubah berbagai faktor yang dapat dipakai dalam produk melalui program pengeluaran. Yang kedua, distribusi. Secara langsung dan tidak langsung akan berpengaruh terhadap distribusi barang dan jasa. Misalnya, pengeluaran anggaran untuk membiayai fasilitas-fasilitas pendidikan paling tidak akan menambah keterampilan sejumlah orang. Subsidi yang dikeluarkan pemerintah untuk barang dan jasa akan mempermudah masyarakat yang berdaya beli rendah menjadi bisa membeli. Pemerintah dapat mempengaruhi pola distribusi pendapatan real melalui penyediaan keuntungan di suatu pihak dan pengeluaran pendapatan real dari sektor swasta di lain pihak. Yang ketiga, konsumsi. Secara langsung dan tidak langsung, pengeluaran pemerintah dapat mengubah atau memperbaiki pola dan tingkat konsumsi masyarakat terhadap barang dan jasa yang disediakan pemerintah atau pasar. Dan yang terakhir, keseimbangan perekonomian. Dalam kebijakan fiskal, pemerintah dapat memperbaiki dan memelihara keseimbangan perekonomian dan meningkatkan pendapatan nasional melalui target produk domestik bruto atau BDB. Itulah presentasi dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.